Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi kelas pelatihan swing pendek STS 8 yang akan dilaksanakan tanggal 15 Desember 2024 jam 8 sampai jam 12 siang teman-teman. Nanti teman-teman akan dapat rumus swing pendek dan rumus BSJP scalping. Teman-temannya ada 5 rumus yang akan kita pelajari nanti. Nah, ini adalah salah satu contoh rumus, yaitu SMA. SMA muncul di 122 untuk swing, dan saat video ini dibuat guys ya, SMA itu berada di harga 139. Nah, ini udah naik lumayan tinggi guys ya dari rumus swing tadi. Dan ada contohnya lagi guys. Kita lihat Java muncul di 1480. Nah, teman bisa cek sendiri harganya sekarang berapa. Terus ISAT muncul di 2450 dan sekarang cek sendiri harganya berapa teman-teman, dan video ini dibuat tanggal 4 ya. Selain teman-teman akan dapat rumus swing pendek, teman-teman juga akan dapat rumus cara menghitung harga wajar saham. Nah, ini kita kasihkan gratis bagi teman-teman yang ikut kelas STS di tanggal 15 nanti ya, secara gratis teman-teman. Teman-teman bisa mengetahui harga wajar dari sebuah saham dan teman-teman bisa hitung sendiri, nggak usah nunggu saya buat konten. Nah, ini contohnya BBTN, ternyata harga wajarnya di 2000 ya, dengan PBV 0,8. Oke, kita lanjut ke videonya teman-teman. Oke Mas Bro, kali ini kita akan bahas saham AADI. Nah, ADI gimana nih? Ya udah arah 2 kali nih, teman-teman masih pada hold nggak? Karena kalau kita lihat broker Sameri itu udah banyak nih retail yang pada jual. Nah, teman-teman yang nonton video ini masih hold atau enggak? Kalau saya sih masih hold guys, yang AVG IPO teman-teman. Nah, gimana kira-kira minggu depan? Besok ya, besok udah Senin kan? Besok gimana nih ya kira-kira saham ADI ini guys ya? Nah, coba kita akan lihat ya broker Samerinya dulu teman-teman nih saham ADI. Nah, karena juga banyak banget yang tanya, yang komen kayak gitu guys ya, Bang gimana Senin nih saham ADI gimana gitu. Karena memang jatahnya lumayan teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu pesen 10 lot dapatnya 4 kan, pesen 8 dapatnya 4, pesen 5 pun dapatnya kalau nggak 3 ya 4. Jadi jatahnya lumayan guys, 2 juta. Nah, jadi ini mungkin kan cuannya udah 900.000 nih. Wah, mungkin teman-teman yang istilahnya itu retail-retail kayak kita gini kan udah pada, cuannya gede ya kayak gitu. Jadi ngerasa mereka apakah udah cukup lah segini kayak gitu. Nah, kita coba lihat di sini teman-teman. Ternyata guys ya, saham ADI ini kan UE-nya kan LG tuh. Di sini teman-teman. LG toh, Trimegah. Nah, Trimegah ini memang terafiliasi ya. Jadi ada hubungannya nih, ya. LG ini sama grup Adaro. Ya, jadi ada hubungannya, guys. Di sini kalau kita lihat valuasi secara kasar aja gitu ya. Ini masih sangat murah, adik guys, di harga yang sekarang loh. Di harga hampir 8.000 ini pernya masih 4. Bahkan ini masih lebih rendah daripada ITMG. Kita lihat ITMG guys ya. ITMG 7. Ya 5. ITMG 5 guys. ITMG 5,5. ADI masih 4. Jadi ini masih lebih murah daripada ITMG guys. Ya, saham ADI nih. Ya berarti gimana? Lebih murah pokoknya. Nah, kita lihat di sini ya. Ternyata guys ya, LG sebagai underwriter ini udah keluar. Nah, keluarnya di tanggal berapa nih? Apakah kemarin? Kemarin guys, kita lihat dari tanggal 5. Sebenarnya dari tanggal 5 tuh udah keluar ya, tapi lewat pasar nego teman-teman. Terlihat? Nah, lewat pasar nego. Jadi keluarnya itu lewat pasar nego. Yang nampung itu ya RF, DX, KI kayak gitu guys. Jadi LG ini jualan ke RF, ke DX, ke KI. Mungkin teman-teman bingung nih gimana sih cara beli saham di pasar nego gitu ya. Nah, teman-teman ada sekuritas yang udah ada tombolnya, udah ada fiturnya gitu di pasar nego. Cuman kebanyakan sekuritas tuh nggak ada. Jadi teman-teman itu cat CS ya. Kalau misalnya teman-teman ada CS nih gini, gue mau beli dong saham ADI di 13.000 gitu ya. Bilang aja ke CS, dan CS akan nemuin ke yang jual, akan mempertemukan sama yang jual. Kayak gitu guys. Jadi misalnya, ada yang jual nih segini, mau nggak harga segini, terus ketemu baru ditransaksikan seperti itu. Atau teman-teman langsung ketemuan ke orangnya yang mau jual lewat WA. Saya pernah sih beli saham nego di pasar nego itu beberapa kali gitu ya. Saya itu dicat sama orang yang mau ngejual saham tersebut gitu ya. Bang, gue mau jual nih saham ini di pasar nego harga segini karena dia udah 50 kayak gitu guys ya. Ya udah, oke saya mau. Nah, nanti baru dihubungkan ke CS gitu. Nah, baru terjadi transaksi. Itu namanya pasar nego, teman-teman. Ada 2 cara ya, seperti itu. Nah, di sini LG-nya kejual, tapi guys, ini baru sedikit banget. 33 miliar itu sedikit banget. Nah, kita akan analisa nih, berapa kira-kira barang yang dipunyain oleh LG. Nah,
Bisa ketahuan, Bang, bisa ketahuan. Yaitu di sini, teman-teman. Lewat prospektus. Nah, di sini ada polling allotment dan AAD ini kan oversubscribe dan dia itu masuk ke penyesuaian 3. Karena IPO AD ini di atas 1T, ya, IPO-nya itu adalah di IPO-nya adalah di 4T ya. 4T, berarti di atas 1T toh. Nah, berarti di sini, teman-teman. Berarti jatah retailnya dari keseluruhan dana yang dihimpun itu adalah 12,5% doang. Guys. Nah, sisanya kemana? Ya, sisanya dipakai LG, dibeli LG. Kayak gitu, dipegang LG. Yang nggak tahu nih, LG itu ngejualnya kemana ya? LG bisa aja sih bebas dia ngejual ke investor-investor strategis juga bisa. Kayak gitu guys ya. Misalnya dia LG itu dikasih ke seorang investor yang pengen mesen banyak kayak gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kan yang ikut polling nih kayak kita nih retail, itu cuma dapat jatah 12,5. Itu kecil banget guys. Nah, berarti LG dapat berapa? Nah, kita hitung aja guys. Dari dana yang dihimpun di sini adalah 4310. Kita lihat ya. 4310. 4310 ini T ya. Nah, dikurangin guys. Ya, dikurangin berapa berarti? 80. Ini berapa? 12,5 ya. Berarti 87,5 lah kayak gini guys ya. Persen. Gimana sih cara ngitungnya guys? Oh ya, ini bener ya. Nah, berarti jatah retailnya itu adalah cuman 500 M doang, guys. Jadi kalau teman-teman tuh pesen pakai polling ya pesen IPO ya di IPO seperti itu polling ya, kita kan hitungannya retail gitu di bawah 100 juta nih. Lalat satu nih gila. Nah, itu tuh cuman dapat 500 M tuh dibagi-bagi kita semua tuh. Makanya dapatnya 3 lot, 4 lot, 3 lot, 4 lot toh. Nah, karena yang dibagi kayak cuma segini. Dan jatah LG-nya berapa? LG itu punya barang 3,7 triliun. Bayangin aja, guys. Jadi, LG baru ngejual segini. Itu dikit banget, guys. Ya, ini cuman berapa persen tuh? 1%. Guys. Cuma 1% doang barang yang dijual, guys. Dia masih ada 99% lagi ya dipegang LG. Jadi gimana? Ini sebenarnya baru dikit banget lah kalau LG jualan segini tuh, guys. Karena jatah LG sekitaran 3,7 T, guys. Bayangin aja, banyak banget ya. Kayak gitu, guys. Jadi istilahnya sebenarnya LG sebagai underwriter atau LG ini misalnya ngebagi ke investor-investor strategis kayak gitu guys ya, dia yang 87,5%-nya itu dibagi-bagi misalnya ke investor-investor strategis gitu ya. Nah, itu belum keluar. Nah, yang jadi masalah adalah UE-nya aman sebenarnya. Masih aman UE-nya, nggak ngeguyur guys. Yang jadi masalah adalah nanti tanggal 9 ini. Nah, tanggal 9 ini orang-orang yang ikut PUPS ya, PUPS itu dapat jatah barang. Nah, berapa ya jatah mereka, guys? Nah, kalau kita lihat dari IPO-nya, guys ya. IPO-nya segini, guys ya. Ini kan 10%, berarti market cap-nya AADI itu adalah 40,3 T ya. Waktu IPO, kayak gitu, guys ya. 40 T-an lah waktu IPO. Nah, karena PUPS-nya itu sekitaran 40%. Nah, berarti berapa tuh? Ya. 20 T ya, 20 sampai 20 T ya. 20 T-an lah. 20 T-an itu akan didapatkan oleh retail ya yang ikut PUPS. Nah, itulah yang bahaya sebenarnya, teman-teman. Bukan yang dipegang oleh LG. Yang dipegang oleh LG aman aja, dia belum keluar. Nah, nanti di tanggal 9 itu 20 T-an itu akan masuk ke pasar. Kayak gitu guys ya, kalau para retail yang ikut PUPS itu ngejual. Tapi saya yakin ya nggak, misalnya banyak banget yang ditanya nih, gue mau hold kok bang, AADI mau tunggu sampai harga ITMG, banyak yang bilang seperti itu. Gue mau hold, saya mau hold gitu ya sampai nanti dapat dividen. It's okay 1-2 orang, tapi kan yang itu kan ribuan guys, bahkan mungkin puluhan ribu ya ikut PUPS gitu. Apa iya semuanya kayak gitu? Kan enggak guys, misalnya besok udah ARA lagi, sekarang kan udah hampir 50% ya. Besok kalau ARA,
itu udah cuan hampir 80%. Nah, kalau udah hampir 80%, berarti ya ikut PUPS itu udah cuan 50%-an lah, karena AVG PUPS kan 5980. Nah, itu udah mungkin 50%-an. Apakah iya ya yang udah profit 50% ya itu nggak dijual sahamnya? Ya mungkin sebagian hold, sebagian jual. Mungkin aja guys, hari Senin besok karena sebagian udah keluar nih ya ikut PUPS yang sekuritas kenceng nih. Contoh MGEP, YB itu pada Senin dah keluar. Nah, kalau yang sekuritas keroco nih kayak XL, XC ya, dan teman-temannya gitu tuh tanggal 10. Nah, berarti ya kita lihat aja guys besok. Sebagai Ipo Hunter ya kita lihat secara nalar lah kayak gitu guys. Kalau misalnya kita udah besok ini udah kayak berat gitu ya, yang ngguyur kok kayak banyak gitu ya, ya jual dulu aja. Kalau saya sih seperti itu. Nanti kalau mau trading ya masuk lagi, nggak masalah gitu. Kayak Des gitu kemarin. Des udah kebongkar, udah beggar ya, terus kebongkar gitu, saya jual. Terus ya saya trading lagi. Seperti itu guys. Namanya juga Ipo Hunter gitu kan. Saya Ipo Hunter gitu. Jadi ngomongnya saya itu sebisa mungkin ya Ipo Hunter udah profit. Nah, nanti kita ikut Ipo yang akan datang kayak gitu maksudnya ya. Teman, kalau teman-teman itu investor ya mungkin pikir sendiri kayak gitu guys ya. Mau nge-hold sampai 10 tahun ya monggo silahkan seperti